Halo, Shalom, selamat siang kepada seluruh pelajar mahasiswa yang akan menonton video ini. Saya memperkenalkan diri dulu, saya Stefanus Adiwijaya, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologia Anugerah Indonesia, berada di DPA Hati Elok dengan nomor induk 112111335 ST dengan Bapak Yahyo Nehemia, Bapak Dr. Yahyo Nehemia, MPD MTH ya, sebagai pengampu. Video ini saya buat sebagai tugas dari mata kuliah hermeneutik yang diberikan oleh Bapak Jeffrey Lim ya, MTH, MPD. Nah, sebelum membahas hermeneutik ini, sebenarnya apa sih itu hermeneutik? Kalau sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hermeneutik itu adalah ilmu tentang interpretasi asas-asas metodologis. Nah, menurut Richard E. Palmer ya, definisi hermeneutik ini secara umum dulu ya, hermeneutik sebelum kita kepada hermeneutik sesuai mata kuliah Kristen, dapat dibagi menjadi 6, yaitu sebagai teori penafsiran kitab suci. Nah, ini yang kita pelajari dalam teologi, atau disebutnya theory of biblical exegesis. Yang kedua, sebagai metodologi filosofi umum atau General Philological Methodology. Yang ketiga adalah tentang pemahaman bahasa, Science of All Linguistic Understanding. Yang selanjutnya adalah landasan metodologis dari ilmu kemanusiaan atau Methodological Foundation of Gestaltwissenschaften. Ini agak susah karena bahasa ini ya, campuran ya. Dan pemahaman eksistensial, juga fenomenologi eksistensi atau phenomenological of existence and existential understanding. Dan yang terakhir ini adalah sistem penafsiran atau system of interpretation. Nah, kalau kita bicara soal hermeneutika, ini baru kita masuk kepada sesuai dengan ilmu mata kuliah teologi ya. Kalau kita bicara mengenai hermeneutika, itu memang tidak mudah karena ini berkaitan dengan tafsiran ya. Jadi kalau dari tadi dijelaskan itu berarti ada banyak disiplin ilmu yang menggunakan memang hermeneutik ini. Jadi memang tidak mudah menjelaskan 1-2 kalimat saja sebenarnya. Karena memang berkaitan dengan menafsirkan dan memahami sebuah teks, ya, bukan kata per kata. Nah, lahirnya sendiri hermeneutik ini tidak lepas dari tokoh mitologis Yunani kuno ya. Jadi saya cerita sedikit dari apa yang saya dapat itu adalah berkaitan dengan dewa Hermes ya, Dewi Hermes yang waktu lalu dia membawa pesan yang diterima dari para dewa untuk bisa dipahami oleh manusia saat itu ya. Nah, jadi mengandung pengertian proses mengubah suatu dan dari suatu situasi ketidakjelasan jadi dapat dimengerti ya. Nah, kalau dalam konteks teologi Kristen, sekarang kita konteks teologi Kristen ya, itu merujuk pada proses memahami pesan yang disampaikan oleh Tuhan melalui kitab suci atau Alkitab sendiri. Secara umum, ini lebih memang berfokus pada pemahaman teks Alkitabiah ya. Dalam teologi, hermeneutik dioperasikan melalui tindakan eksegesis, meskipun sebagai ilmu terdapat unsur intelektual juga ya dengan keimanan. Nah, buat kita umat Kristen, kenapa bisa penting begitu? Karena memang hermeneutika ini memiliki peran yang sangat penting sebagai dalam artian kita lebih mengenal Allah itu sendiri ya.
Meskipun terdapat perbedaan ya dalam penafsiran, namanya tafsiran, Alkitab di antara gereja-gereja maupun denominasi gereja ini akan sering kita temui ya. Alkitab tetap menjadi dasar iman yang menyatukan banyak orang umat beriman ya. Nah, selanjutnya dari apa yang saya dapat selama kuliah, berapa butir pentingnya kita pelajari hermeneutik ini sebenarnya pertama berhubungan erat dengan Alkitab itu sendiri, firman Allah. Di mana firman itu adalah pelita ya buat kita sendiri ya umat beriman. Kedua, berhubungan erat sebagai makanan rohani orang Kristen ya, karena Alkitab itu menjadi makanan rohani kita ya. Ketiga, berhubungan erat juga dengan petunjuk Allah bagi kita sendiri orang Kristen. Selanjutnya juga sebagai senjata rohani bagi orang Kristen dalam artian dari sisi Alkitab itu sendiri ya. Jadi kalau kita menerjemahkannya secara salah akhirnya akan menjadi bumerang ya. Jadi kita betul-betul harus memahami dan tidak salah menafsirkan ya. Juga berkaitan erat dengan dasar ajaran dan pelayanan dalam berkhotbah. Nah, ini yang paling bahaya. Kalau berkhotbah salah, kita justru memberikan sesuatu yang salah, pengajaran yang salah ya. Nah, pada prinsipnya kita memang harus mempersiapkan diri yang baik ya, dalam arti kita banyak membaca, berpikir dan berpengetahuan harus luas ya. Dalam mempelajari juga tidak mudah karena bahasa-bahasa asli ini juga ada bahasa-bahasa kuno yang digunakan ya. Kadang-kadang kita harus mereferensikan kepada bahasa-bahasa asli sendiri ya. Kita lihat dulu bahasa asli seperti apa, dengan terjemahan yang sekarang bagaimana ya. Dan bahasa aslinya sendiri itu ada, kita tahu kalau perjanjian lama itu kita dari bahasa Ibrani ya, dan bahasa Aram kalau lihat dari ininya ya, dokumen-dokumen asli mereka ya. Kalau perjanjian baru itu dari bahasa Yunani ya. Kalau kita menafsirkan satu penafsiran dalam hermeneutika ini, itu memang kita juga perlu melihat dari bukti dan teologi yang ada dulu ya. Dia mungkin seorang itu dapat menafsir dengan sikap yang benar-benar objektif, tetapi dalam menafsir Alkitab ini kita tidak boleh dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan kepercayaan. Nah, ini yang paling sulit karena apa? Kita harus objektif, sementara manusia itu tidak bisa lepas dari unsur subjektif. Ya, ini yang harus dihindari. Ya. Nah, kelemahan yang sering ditemui dalam menafsirkan Alkitab ini, dalam hermeneutik ini adalah justru dari si penafsir ini dia tidak mempercayai Alkitab itu sebagai firman Allah. Ini yang paling bahaya. Ya. Kedua, melalaikan bahasa aslinya. Ketiga, terlalu banyak memberi makna atau perhatian pada suatu kata. Jadi kita harus melihat sebagai teks, bukan sebagai frase atau kata per kata, bukan. Ya. Tidak memperhatikan latar belakang, fokus hanya pada bagian-bagian tertentu dalam Alkitab, dan tidak memperhatikan ragam sastra, ya, serta memakai Alkitab untuk mencapai tujuan tertentu. Ini yang bahaya, ya. Serta penafsiran harfiah yang kaku atau letterluck istilahnya. Nah, ini yang nggak boleh, ya. Selanjutnya,
Ini saya lihat catatan ya, catatan yang saya dapat dari selama kuliah ya. Kebetulan Pak Yefrilim ini betul-betul mumpuni dan menyampaikan penjelasan. Kadang-kadang malah catatan saya nggak terlalu lengkap. Saya harus lihat dulu referensi dari buku yang lain ya, catatan-catatan atau dari searching Google juga ya. Nah, kalau pada penafsiran pada abad pertama, itu kalau mau dilihat memang baru di kita tahu itu ada menurut Charles Herod ya. Mengutip PL ini menunjukkan pada pemakai metode penafsiran yang diterima oleh orang Kristen sebagai sumber otoritas dalam memahami Alkitab sebagai firman Allah. Nah, beberapa jenis analisis yang dipakai dalam penafsiran Alkitab pertama adalah analisis salinan kuno. Dalam kekristenan, kalau sampai hari ini tidak ada naskah asli yang asli ya benar-benar, sehingga karena kalau kita perkamen itu kadang-kadang hanya berupa ada sepotong-potongan ya. Tetapi dalam menafsirkan Alkitab harus mempelajari salinan-salinan kuno yang dibuat secara manual untuk dapat data yang lebih dekat dengan naskah aslinya. Ya. Yang kedua, analisis salinan kuno Perjanjian Lama, ya. Juga analisis salinan kuno Perjanjian Baru, analisis isi Alkitab. Nah, di dalam analisis Alkitab, isi Alkitab ini kelemahan yang sering ditemukan adalah melakukan penafsiran pada awalnya kurang menguasai isi dari Alkitab itu sendiri. Karena Alkitab merupakan kitab yang tebal ya, dan sulit untuk dimengerti. Dengan hal tersebut, seorang penafsir yang baik sebelum melakukan tafsiran harus menguasai dan membaca Alkitab dengan baik dulu. Nah, ini yang sering dilupakan. Selanjutnya, pembaca yang efektif. Beberapa harus dikuasai juga oleh penafsir ini ya, dan menafsirkan itu adalah membaca Alkitab dengan penuh konsentrasi, minta tuntunan Roh Kudus juga ya. Karena kalau kita salah menafsirkan dosa juga ya. Nah, analisis latar belakang juga perlu. Geografinya bagaimana, waktunya bagaimana, agama yang ada saat itu bagaimana, politiknya, budaya, kebiasaan dan pemerintahan yang berlaku pada saat ditulisnya ya kitab tersebut. Analisis kesusastraan. Ini lebih luas lagi karena menyangkut kita sedikit juga sejarah penulisan, sumber, ragam sastra dan konteksnya malah ya. Jadi sebenarnya mempelajari hermeneutik ini susah-susah gampang, gampang-gampang susah. Kenapa saya bilang gampang-gampang susah, susah-susah gampang? Karena memang ini bukan ilmu yang istilahnya 1 tambah 1 sama dengan 2, bukan matematika, tetapi ini berkaitan dengan betul-betul penyertaan dari Roh Kudus harus ada. Kedua, kita juga secara sisi manusia itu dari sisi kemampuan kita sendiri. Kemampuan bahasa ada, kemampuan sejarahnya ada, menggalinya juga ada. Jadi nggak mudah dalam arti memberikannya ya. Nah, lanjutnya analisis konteks ya. Konteks itu jadi menunjukkan kalimat yang berada di sekitar ayat yang ingin ditafsirkan ya. Itu ada analisis konteks dekat ya, menunjukkan bagian yang persis sebelum ayat yang ini ditafsirkan ya. Juga ada analisis konteks jauh, yaitu konteks yang lebih jauh, lebih luas dibandingkan dengan konteks yang kita ingin tafsirkan. Jadi sesudahnya punya.
Jadi kita nggak melihat konteks itu hanya satu, tapi kita lihat depan sebelumnya apa, selanjutnya juga apa. Analisis makna kata. Ini setiap kata punya makna dan kadang-kadang agak sulit menemukan kata yang arti kata yang tepat ya, apalagi kita kalau menerjemahkan ya. Juga fonologi. Ini berkaitan dengan bunyi linguistik ya. Morfologi, semantik. Yang pasti dalam mempelajari hermeneutik ini beberapa prinsip umum yang kita harus perhatikan adalah kata kuncinya dari bagian yang akan ditafsirkan ya. Kedua, konkordansi yang berdasarkan bahasa asli. Nah, ini yang penting dengan kata yang diselidiki. Pakailah kamus Alkitab dan kamus teologi juga ya. Menyelidiki dengan lebih lanjut bagian kitab yang ditulis yang sama atau yang sejajar ya. Membandingkan kata yang sama dengan dalam susastraan yang sejaman dengan penulisan kitab itu. Dan juga sisi etimologi, asal-usul katanya ya, itu penting. Itu catatan dari saya yang selama mengikuti hermeneutika 2 ya, yang disampaikan oleh Bapak Jeffrey Lim, Bapak dosen. Nah, sebagai referensi yang bisa saya sampaikan, bisa untuk menjadi tambahan bacaan dalam mempelajari hermeneutik itu, yang pertama, ini ada 4. Sebenarnya banyak ya, tapi kalau mau baca ini nggak akan habis-habis. Referensi 4 saja. Pertama, hermeneutik, yaitu prinsip-prinsip proses interpretasi Alkitabiah yang dikarang oleh Henry Filkler dan Caroline Gerber Ayayo. Yang kedua, prinsip hermeneutik itu prinsip dan metode penafsiran Alkitab oleh Pendeta Hasan Sutanto, DTH. Yang ketiga, hermeneutik sebuah metode filsafat oleh E. Sumaryono yang diterbitkan oleh Obor. Dan yang keempat terakhir, metafisika sebagai hermeneutika, yaitu sebuah metode filsafat oleh Dr. Yohanes Ohoy Timur MSc. Sekian, semoga video ini bisa memberi tambahan dan masukan juga kepada rekan-rekan mahasiswa yang sedang mempelajari hermeneutik. Dan terima kasih kepada Pak Jeffrey Lim sebagai dosen yang sudah memberikan mata kuliah hermeneutik 2, juga Bapak Yahyo Nehemia sebagai pengampu daripada DPA Hati Elok. Shalom semua, Bapak di surga menyertai.